Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Pak Anwar, tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Dan tetap semangat ya untuk belajar. Dan jangan lupa jaga kondisi kalian. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya kita masuk pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa kalian siapkan buku kalian, alat tulis, mungkin ada yang penting bisa kalian catat, dan juga LKS kalian. Oke, langsung saja. Yuk kita simak pembelajarannya. Untuk kali ini kita masuk pada bagian bab 3, yaitu di mana kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Namun sebelumnya bisa kita simak terlebih dahulu pada bagian kompetensi inti. Ada KI 3 dan juga ada KI 4. Dan selanjutnya ada juga bagian dari kompetensi dasar, yang dimana 3.5 yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Untuk bagian indikatornya sendiri, dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami pengertian gagasan dan fakta dari teks eksposisi. Yang kedua, memahami ciri-ciri gagasan dan fakta. Yang ketiga, menentukan kalimat gagasan dan kalimat fakta dalam teks eksposisi. Nah, untuk selanjutnya kita mulai dari pengertian terlebih dahulu mengenai teks eksposisi, yang dimana teks eksposisi sendiri adalah teks yang berisi sejumlah pengetahuan, informasi, pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Itu tadi pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki sifat yang real ataupun nyata dan sungguh-sungguh, atau sebagai teks non-fiksi. Tujuan dari teks eksposisi sendiri untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian.
Ciri-ciri dari teks eksposisi sendiri, yang pertama pastinya singkat dan padat. Yang kedua, memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan yang mengajak. Dan yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, mengikuti PUEBI, yang dimana PUEBI sendiri kepanjangannya yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Bagian kelima yaitu bersifat objektif dan netral, tidak memihak, tidak pula memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Dan keenam, memiliki fakta berupa data-data yang akurat untuk memperkuat argumen. Ketujuh, yaitu faktanya sebagai alat konkretasi dan kontribusi, yang dimana konkretasi sendiri adalah fakta sebagai bukti nyata atau bentuk konkret kebenaran pendapat si penulis tersebut. Sedangkan kontribusi sendiri yaitu fakta dapat mendukung kebenaran pendapat atau opini si penulis. Yang ke-8, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, ataupun bisa juga disingkat dengan 5W1H. Yang ke-9, berisi pendapat atau opini mengenai suatu hal. Dan yang ke-10, memiliki argumen yang logis untuk memperkuat pendapatnya. Teks eksposisi dibangun oleh dua unsur, yang dimana yang pertama adalah gagasan, yang kedua yaitu fakta. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah gagasannya, yaitu disebut juga dengan ide atau pendapat atau pula opini. Adalah pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan juga bujukan. Ciri-ciri dari kalimat opini, yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau belum tentu terjadi. Dan yang kedua, bersifat subjektif, biasanya dilengkapi dengan saran, pendapat, dan uraian yang menjelaskannya. Yang ketiga, berasal dari pemikiran, pendapat, atau argumen sendiri. Dan yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi dan spekulatif. Untuk yang kelima, informasinya belum dapat dibuktikan kebenarannya. Keenam, bersifat saran, usulan, nasihat, atau argumentasi. Jenis dari kalimat opini sendiri ada dua macam. Yang pertama, kalimat opini perorangan, yaitu kalimat pendapat yang disampaikan oleh orang tertentu atau seseorang.
Contohnya, bakso adalah makanan terlezat di Indonesia. Yang kedua, ada kalimat opini umum, yaitu kalimat pendapat yang telah diakui oleh mayoritas orang, namun belum ada pembuktian ilmiah yang dipercaya mengenai hal tersebut. Contohnya, mandi malam dapat menyebabkan reumatik. Beberapa contoh dari kalimat opini bisa kalian simak. Dan yang kedua yaitu ada fakta. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung peristiwa, hal, kenyataan, ataupun kejadian yang benar-benar ada, terjadi dan tidak bisa dibantah kebenarannya. Itu disebut juga dengan fakta. Fakta sendiri berfungsi untuk memperkuat gagasan atau ide sehingga dapat meyakinkan khalayak atau si pembaca. Ciri-ciri dari kalimat fakta sendiri, yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan. Yang kedua, memiliki data yang tepat dan akurat seperti waktu kejadian, tempat atau tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, memiliki narasumber yang bisa dipercaya. Keempat, bersifat objektif. Dan kelima, biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W ditambah 1H. Keenam, informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ketujuh, biasanya memuat data-data yang bersifat kualitatif. Disebut juga dengan data pernyataan atau kuantitatif. Kalau kuantitatif yaitu data berupa angka. Jenis dari kalimat fakta ada dua macam, sama dengan jenis dari kalimat opini. Untuk yang fakta sendiri, yang pertama, kalimat fakta umum, yaitu kalimat fakta yang kebenarannya berlaku sepanjang zaman dan secara luas. Contohnya, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Dan yang kedua, kalimat fakta khusus, yaitu kalimat fakta yang kebenarannya berlaku sementara atau beberapa waktu tertentu saja. Contohnya, saya sekolah di MTS Wahid Hasyim Surabaya. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dari kalimat fakta, bisa kalian simak.
Untuk selanjutnya mari kita simak contoh dari paragraf opini. Dan selanjutnya yaitu contoh dari paragraf fakta. Dan berikutnya bisa kita simak contoh dari teks eksposisi. Ada juga bagian argumentasi. Dan bagian penegasan ulang. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai teks eksposisi yang dimana ada pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks eksposisi. Untuk selanjutnya bisa kalian simak ataupun kalian kerjakan dari pembahasan kita tadi. Coba kalian cari teks eksposisi bisa di internet dan kalian tulis lengkap di kertas ya. Kemudian coba kalian tulis pada bagian kalimat opininya dan kalimat fakta. Bisa kalian lihat contoh dari format berikut. Ini adalah salah satu contoh ataupun format penulisan dari tugas kali ini. Sudah seperti itu format cara penulisan dari tugas dan pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak, semoga ilmu dan pembelajaran kita bermanfaat. Terima kasih. Pembelajarannya semoga bisa kalian pahami ya. Kalaupun mungkin ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung ke gurunya ataupun ke saya. Oke, langsung saja. Setelah kita belajar, kita buka dengan berdoa. Untuk sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala